sebenarnya sih ya ini jadi harusnya konsumsi kita dalam bekerja sama, dalam berbisnis ya, tapi mau nggak mau akhirnya semua sudah tersampaikan. Kalau secara yang saya bingung adalah bagaimana satu ada nilai itu gitu loh, sedangkan saya bukan orang yang dititipkan uang gitu loh, seolah-olah kan ya terserah lah mau kalian atau siapapun yang menarasikan itu hak kalian dalam menulis artikel berita. Tapi seenggaknya kalau menurut saya terlalu awal aja untuk menentukan seseorang dengan dihakimi seperti itu gitu loh. Sementara kita sendiri adalah kerjasama, saya sebagai orang yang PT yang memiliki lahan tersebut, kemudian ada orang yang menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek di situ, salah satunya lapangan mini soccer internasional itu. Terus kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Terus tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Terus keduanya tidak ada di dalam closure perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu, misalkan termin itu. Makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor gitu. Saya juga minta tolong sama teman-teman media gitu loh untuk menulis artikel ataupun menentukan judul. Lihat, saya sebagai objek itu tidak sendiri, saya punya anak-anak saya yang akhirnya hari ini nggak mau sekolah gitu loh ya, saya punya orang tua juga dan lain-lain, walaupun itu resikonya kami, tapi seenggaknya saya minta tolong banget. Mungkin ini mewakilkan teman-teman pekerja seni dan yang lain ya, jangan terlalu awal untuk menentukan orang. Bagaimana saya bisa dibilang dengan tuduhan itu sementara mana bukti? Bukan SPK-nya. Sementara di dalam buktinya tidak ada yang tertulis atau apapun. Pembayaran itu berupa termin gitu loh, selesai. Dan kedua, lapangannya itu sedang ada bermasalah gitu. Mungkin boleh dijelaskan dulu. Ini biar tahu dulu. Ini ya sebentar, ini biar tahu poin-poinnya dulu. Silakan terus. Ya maksudnya dari poin ini tidak ada satupun yang saya punya kewajiban membayar gitu loh, baik bayar per termin atau apapun. Nah itu yang saya kaget. Pertama, tiba-tiba ada nilai 1,8 itu dari mana gitu. Andai kata itu dari nilai pekerjaan pun ya kita harus lihat nilainya apa, perbelanjaannya sesuai apa tidak, hasil lapangannya apalagi sekarang sudah tidak bisa digunakan dan harus dibongkar gitu. Karena lapangan bola itu kan dinikmati orang yang akan main ya, banyak orang gitu loh. Itu jadi ini terlalu awal banget orang untuk menggiring opini saya gitu loh. Saya minta mohon juga kepada semuanya, teman-teman terserah lah, saya nggak tahu harus begging atau apapun gitu loh untuk menuliskan berita ini secara objektif aja. Tidak ada di dalam klausul ini, sekali lagi punya kewajiban saya harus membayar sesuai dengan termin. Tidak ada, pekerjaan selesai baru. Nah di dalam poin 3 ini saya bacain ya, poin 3 ya. Apabila setelah ya, kalau setelah berarti selesai. Apabila setelah terlaksananya pembangunan lapangan mini internasional terdapat masalah juga seperti pembangunan yang tergenang, air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua. Sekarang saya memohon kepada mereka, lapangannya hancur, ini buktinya udah tergenang. Ini hari ini ya, hari ini. Foto hari ini. Dokumen hari ini. Iya, dokumen hari ini sudah tergenang. Kebetulan tadi gerimis sih. Pas terus mana lagi tuh? Di slide aja. Nah ini slide. Nah tuh di tengah aja, di tengah, ke tengah. Iya. Iya. Segini. Ya. Cukup. Ya. Terus ini. Ya. Ini nggak mungkin bisa dimainkan. Coba saya tanya kalian yang sering main bola atau ada anak kalian deh yang main bola di sini, kan nggak bisa dimainkan ini. Pembangunannya gagal. Terus saya diteriak-teriakin saya penipu gitu, saya juga nggak tahu uang yang mana gitu loh. Nah itulah teman-teman juga tolonglah gitu loh, sekarang tergiring opini itu buat saya gitu loh. Sementara saya sendiri nggak ada permasalahan dengan itu gitu loh, kecuali udah ada fakta yang menghakimi atau apapun gitu loh. lapangannya udah jadi. Ya sebentar, ini bisa lihat Hari ini dijelasin dulu ya. satu-satu ya. Ini lapangannya juga udah terbelah, nggak bisa, lapangannya udah terbelah, ini nggak bisa dimainkan gitu. Kondisinya nggak nyatu. Kondisinya Tulang nggak sama nyatu. badannya. Ini drainasenya itu jadi miring, dia begini. Jadi ini kondisi lapangannya itu begini, miring begini. Jadi kalau bisa digunakan, bisa jatuh gitu. Nah, terus ini ketentuan. Nah, di dalam spesifikasi kita itu di MOU, kita tuh ada spesifikasi antar jarak drainase itu 2,1 meter. Tapi tadi diukur sama kemarin diukur sama tukang saya jaraknya tuh 4,5
4,3 meter. Dari spesifikasi di sini aja udah jelas dong kalau dia itu tidak sesuai spesifikasinya sama kesepakatan kita, sama yang sekarang nyatanya itu nggak sesuai. Kenapa bisa terjadinya banjir? Karena drainasenya dibikin sama dia itu 4,3 meter yang seharusnya 2,1 meter itu jarak antar drainase sini sama drainase sini sebelahnya gitu. Lanjut, oh ini begini. Ini drainasenya yang kesalahan. Harusnya kan ini kan drainase kita tuh kotak, harusnya sampai sini kotak, sampai sininya. Tapi di sininya tuh dia bulat, dia pakai pipa di sininya. Jadi yang bikin air pun mengendap di sini gitu. Jadi tuh intinya lapangan ini sekarang, ini terakhir, lapangan ini tuh sekarang kondisinya gagal. Kita sudah datengin vendor-vendor yang memang ahlinya untuk membangun lapangan. Kita udah temuin beberapa vendor dan semua vendor itu dinyatakan lapangan ini harus dibongkar dan nggak bisa dipakai. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Ya saya sebagai istilah komisaris ya di situ tiba-tiba Pak Amri ini dibawa sama marketing ke Bella gitu kan, divisinya jauh ya buat ketemu saya gitu loh. Saya siap buat membangun proyek ini walaupun kita lagi mau proses lelang tuh, siapa aja yang mau bangun ayo gitu loh. Yang bener-bener dia punya kriteria spesifik bisa membangun lapangan ya, karena kita udah coba pernah punya pembangunan di Bekasi akhirnya genang gitu loh. Terus nggak bisa digunain kalau hujan, kalau genang itu jadwalnya bisa berantem orang gitu loh. Kalau udah booking main jam 8 nanti ada lagi yang main jam 10, mereka nggak terima, bisa keluar dong ini jadwal jam saya. Jadi kalau menurut saya pembangunan lapangan yang tergenang itu nggak bisa ditoleransikan gitu loh. Nah itu aja sih, jadi awalnya dia menawarkan, nanti saya udah bilang ini anggarannya lumayan loh Pak gitu, sama ini ya bisa kok semuanya apa. Bukan Vicky atau PT Gladiator yang menunjuk dia, bukan ya. Mereka menawarkan diri. Kita yang punya proyek, siapa ini yang punya proyek ini? Oh Gladiator Media Perkasa bekerja sama dengan PT CPKS gitu. Saya mau dong menghadap bosnya, dia bilang ini Mas Vicky temuin aja dulu adiknya sebagai GM-nya gitu. Jadi saya juga nggak kenal dia siapa, terus tiba-tiba mengadukan ke situ gitu loh, brother gitu. Jadi unsur bujuk rayunya juga kalau dibilang penipuan tidak ada ya. Orang ketemu dia pas tanda tangan saya udah selesai Kak, ini dia mau mengerjakan. Oh kamu Bapak lapangannya paham nggak? Paham, ini saya tenang, saya udah ngebangun lapangan. Oh ya udah kalau ini ya gitu. Nah kita sengaja karena kita udah pernah ya punya pengalaman bangun lapangan, jadi kita bikin aturan. Kita nggak mau bayar termin, setelah lapangan jadi dan dinyatakan tidak ada masalah baru kita bayar, makanya angkanya lumayan. Nah kok lapangan belum jadi tiba-tiba saya harus ditagih, bahkan dibilang penipuan gitu dong teman-teman. Maaf ya izin objektif ya gitu loh, dalam hal ini kesannya kayak saya bawa lari uang gitu loh, malah habis pilek ya kan gitu loh. Jadi banyak mengembang kan gitu loh. Nah tapi kalau saya boleh secara lugas menyampaikan ya di depan kuasa hukum gitu loh, bahwa saya tidak ada apa untuk yuk pekerjaan proyek ini, enggak juga, diatensikan dari mereka gitu loh. Dan di dalam SPK ini sekali lagi tidak ada ya menunjukkan untuk membayar secara per termin, tidak ada. Udah cukup situ aja. Ini perlu silakan juga bahwa Vicky malah sudah memberikan sejumlah uang ya, untuk mereka bisa bekerja ya. Kan. Justru dari ya ada beberapa yang kita kasih antara 20 juta pernah gitu loh. Terus sama kayak kemarin, makanya Vicky mengingkari gitu loh. Ini saya ini aja ya. Kan kemarin sudah di-announce oleh kuasa hukum mereka bahwa Vicky sudah ditagih-tagih berkali-kali. Jawabannya iya entar. Gini. Nah, ini apa yang ditagih? Kita perlu ketahui dulu ya. Yang ditagih itu apa? Tidak ada yang ditagih kepada Vicky. Yang ada, silakan jelasin. Nah, jam baca deh. Yang ditagih itu duit pertama 10 juta. Terus tapi Mas Vicky nggak ngejawab. Yang ntar saya turunkan. Habis itu dia mohon sampai 5 juta. Ini ada tulisan. Udah nggak usah ngomong, ini ada tulisan. Ya, ini aja dulu nih. Selamat pagi Pak, kata dia. Maaf ganggu. Bisa minta tolonglah Pak. Apa? Minta tolong untuk apa? Coba teman-teman baca deh. Nggak, coba ayo teman-teman baca. Maaf teman-teman media, minta tolong untuk apa? Minta tolong untuk apa? Siang Pak, gimana Pak Bos bisa dibantu hari ini? Kalau bisa 10 juta dan 5 jutanya. Ini. Siang Pak, atas. Iya enggak dong? Oh Pak. Kasbon 10 juta. Baca apa? Kasbon ya. Kasbon. Iya, kan namanya dia ngerjain kita. Walaupun bagaimana ya udahlah, dia udah ngerjain. Ya namanya kasbon, ya udah saya pernah kasih berapa puluh juta. Ya momen saya dong untuk menjawab. Ya itu kan kebijakan bukan kewajiban. Kebijakan saya mau memberi atau tidak gitu sih. Silakan. Mas Vicky sorry, kemarin katanya terakhir dia komunikasi sama Mas Vicky pada tanggal 27 Februari. Yang terkait minta 10 juta sama sampai memohon 5 juta. Sama Mas Vicky malah nggak jawab. Ya ini
baru dibahas, Mas. Ini baru dibahas. Ini mintanya apa? Coba Mas baca. Mintanya untuk apa di atas? Pembayaran proyek apa-apa? Kasbon. Kalau Mas dikasbonin sama orang harus. Ya itu aja sih maksud saya. Silakan. Jadi jelas ya. Jadi artinya dengan pemberitaan yang mereka bangun, opininya jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Ya, maka ke depan apakah kami akan mengambil langkah hukum atau bagaimana? Tentunya saya sih nyatakan harus. Tapi nanti akan dibicarakan manajemen Gladiator tentunya apakah laporan. Ya, kita akan melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik. Dikarenakan apa yang disampaikan, apa yang narasi dibentuk oleh pihak mereka itu tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada. Ya, jelas tidak ada pembayaran termin dan jelas itu bahasanya kasbon. Bukan Mas Vicky harus bayar nih, udah jatuh tempo terminnya sudah harus bayar, tidak. Ya, tadi udah dibuka nih. Ya makanya kalau itu laporannya maaf ya diterima dengan catatan itu ya itu pertimbangan juga sih ya. Ya, yang pasti tentunya kami juga nanti akan menghimbau ya para pihak, tentunya pihak yang berwajib kami minta betul-betul profesional dalam arti bisa lebih melihat ya dari sisi fakta hukum yang berbicara, bukan opini ya, bukan juga katanya, tapi lebih kepada kalau bicara hukum ya kita bicara hukum materinya seperti apa, alat buktinya. Jelas-jelas di sini tidak ada perjanjian atau tidak pernah ada yang diperjanjikan Vicky harus membayar per termin. Ya, kalau bicara mengacu dari perjanjian, kalau sudah jadi tempat tersebut, ya faktanya kan tempat tersebut belum jadi. Ini akan berbeda ya. Ini edukasi hukum juga, biar para pengacara tentunya bisa ingat-ingat lagi bahwa apa sih yang dikatakan penipuan. Penipuan itu ketika mini soccer internasionalnya sudah jadi, sudah serah terima, bahkan sudah tidak ada komplainan dari pihak PT Gladiator, dan bahkan mungkin saja sudah digunakan tetapi belum dibayar, dan itu pun juga harus melalui tahapan, yaitu ditagih secara patut dengan somasi misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali baru bisa dilaporkan. Nah sekarang kita bicara faktanya di lapangan per hari ini dokumentasi jelas ya bahwa lapangan belum jadi, bahkan rusak. Kenapa ini hal-hal seperti ini bisa dijadikan laporan polisi? Ini ya maka kita minta juga ya, khususnya pihak masuk Polda Jawa Barat ya, Polda Jawa Barat, Pak Kapolda dan Pak Kapolres dijadikan atensi, karena biar bagaimana di sini jelas klien saya merasa dirugikan akibat opini dia dibilang penipu ya, fakta hukumnya penipuan dari mana gitu loh. Ya itu ada beberapa, sebenarnya Gladiator Arena itu terbangun 2,2 hektar. 2,2 hektar itu salah satunya ada 2 lapangan mini soccer internasional, ada lapangan konser ya, stadion konser yang akan bisa digunakan, venue konser itu sekitar 20.000 orang lebih, menjadi tempat ya one stop sport entertainment lah di Kerawang lah, dengan ada food courtnya juga pakai kontainer gitu sih semuanya. Nah cuma di saat pembangunan ya tadi gitu loh, ada nilai-nilai yang berbeda yang kita sepakati. Kenapa nilainya agak mahal gitu, jadi 1,2 per 1 lapangan, karena kita tahu memang akan membayarnya di akhir, setelah itu lapangannya bener-bener bisa dipastikan bisa dimainkan, bisa dimainkan. Kenapa? Karena kalau tadi lapangan ya seperti ini, kita kan suka main bola ya, nggak mungkin kita bisa digunakan main bola gitu. Terus saya karena udah ditekan dan dibilang penipu, saya harus datang begging gitu loh, mohon ya Pak, ini lapangannya dengan seperti ini saya maklumin. Terus kalau ini udah jadi ya banyak orang yang main bola, anak kecil kalau kesandung sampai dia luka kepalanya dan ya banyak juga lah ya keselamatan dan lain. Nah itu saya tidak mentoleransi itu gitu loh. Saya wajar, makanya minta ayo kita minta pertanggungjawaban untuk membongkar itu semuanya. Nah tiba-tiba dia nggak terima stop oknum yang dibongkar ya, dia menimbulkan angka 1,8. 1,8-nya dari mana? Misalkan belanja semen, belanja apa? Ya saya nggak tahu itu harus benar-benar harus di stop oknum semuanya. Kalau 1 lapangan 1,1, kalau 2 lapangan 2,2 itu loh. Tapi setelah selesai, rumput terpasang. Iya, setelah semuanya jadi. Kenapa sih itu agak mahal? Iya, karena memang itu ada
privilege lah, pembangunannya akan dibayar setelah jadi. Karena kalau kita lapangannya tiba-tiba kita bayar terus jadi, kita pernah punya masalah kayak banjir, pasti kontraktornya udah nggak mau tanggung jawab lagi. Itulah alasan kita untuk, kita udah punya pengalaman ini. Udah hati-hati bangun lapangan, yang penting kita akan selesai. Kan lapangan itu terlihat, nggak mungkin dong kita nggak membayar kalau tidak terlihat dia digunain dan dikomersilkan gitu. Cuma kalau lapangannya jadi rusak kayak begini dan nggak bisa digunakan, kita juga punya hak kan untuk berdiskusi gitu aja. Mau diterusin, mau dilanjutin dengan kayak gini, nggak bisa kan? Karena udah retak-retak begini. Satu, kedua, spesifikasinya kita tuh maunya tuh besi. Mereka yang salah. Di sini tuh kita tuh pakai besi 8. Wermesnya tuh besi 8 ulir SNI, tapi dia faktanya ini di sininya Wermes 8M full SNI. Besi 8. Besi 8. Enggak dijelasin dulu satu-satu. Ini besi 8. Besi 8 Wermesnya kan kita mintanya Wermes ya. Kalau mintanya Wermes tuh udah jadi, besi jadi, full ulir SNI, jelas di spesifikasinya. Tapi dia bikin Wermesnya rakit sendiri, besi 6 polos tanpa ulir, dia bikin sendiri. Gimana nggak mau bikin ini jadi retak? Jelas saya stop pembangunannya. Gitu. Ini jalan beton. Kenapa baru 2 baris sudah di stop? Karena retak kayak gini masa mau diterusin? Ini baru waktu itu baru foto berapa minggu lah gitu. Saya pas ngecek ke lapangan bener kayak gini. Pas setelah ini Wermesnya langsung saya stop pengerjaannya pada saat itu. Ya. Jadi tolong ini jangan playing victim, ya. Jangan melihat seorang Vicky ini terus lalu membangun opini-opini publik. Ini kita bicara hukum ya, Mas. Siapa pengacara dari pihak kontraktor? Kita sama-sama orang hukum, kita berbicara berdasarkan fakta hukum saja, sesuai perjanjian. Dan ini faktanya seperti apa, ya. Jadi tolong jangan lagi ya, kalau nggak mau kita laporin ini jangan bikin cerita deh, gitu loh. Kita orang hukum harus bicara sesuai dengan fakta. Sekarang saya lempar pertanyaan kembali deh sama masyarakat, nggak usah advokat. Kalau sesuai dengan kesepakatan perjanjiannya, ya besinya besi 8, tapi faktanya besi dia 6. Membuat besi 6, tidak pakai Wermes pabrik SNI. Itu apa namanya? Vicky yang menipu atau siapa yang menipu? Ya, jadi tolong sekali lagi kita bicara hukum, jangan bikin masyarakat jadi tambah bodoh gitu loh sama hukum. Kita bicara fakta, faktanya jelas. Wermesnya besi 8, ya. Ulir. Yang diperjanjikan ulir ya, ulir biar lebih kuat. Wermes ulir. Sementara Wermes 6. Fakta di lapangannya Wermes 6 dan bukan ulir. Bukan. Ini bukan ulir, bersih 6 polos, bisa lihat lah kalian ya. Pastinya. Kalau mungkin teman-teman gitu. Teman-teman media biar lebih mantap lagi investigasinya, monggo ya ke sana ya. Dipersilahkan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Gitu loh. Harusnya tuh ada musyawarah dulu gitu. Sebenarnya tuh sama Kak Vicky kakak udah ketemu hari apa ya? Seminggu sebelumnya tuh, beberapa hari sebelumnya tuh udah ketemu. Kak Vicky yang nengahin saya sama Pak Amri gitu. Karena saya kan lo pengerjaannya gagal gimana gitu kan, dia kayak yang minta pertanggungjawaban terus. Kak Vicky udah nengahin, sebenarnya udah baik banget kayak ya udah nanti nggak apa-apa deh, kita hitung, kita stok top 6 ya sama orang ketiga. Sebenarnya ini udah ketemu harusnya, cuma 3 atau 4 hari kemudian tiba-tiba dia keluar sama media sama kuasa hukumnya gitu. Sebenarnya tadinya nih Kak Vicky udah nengahin saya sama Pak Amri gitu loh. Kalau saya sih gini ya, urusan nominal apapun itu bisa didiskusikan. Dia tuh ngebangun bukan di lahan orang, di lahan kita ngebangunnya itu. Berarti kan kita yang punya kekuasaan atas di area itu. Ngobrol lah, berdiskusi lah pakai hati gitu loh. Sekarang ya belum apa-apa, belum musyawarah dan diskusi dengan kuasa hukum sudah menyebarkan berita. Hari ini saya muslim demi Allah ya, putri saya terganggu banget gitu loh. Ya, karena dia dipojokkan dengan seperti itu. Sedih saya. Gitu. Nah, sekarang kalau nominal urusan bisa selesai walaupun lapangannya hancur, bisa nggak kalian mengembalikan hati sakit hatinya anak saya? Gitu ya. Makanya siapa apapun tolong banget saya nih bagi teman-teman media juga nih. Jangan tiba-tiba dilaporkan laporannya nggak ada. Gitu loh. Tolonglah gitu loh. Maksud saya berdewasa dirilah. Walaupun kita jadi objek
bolehlah kalian menulis sesukanya, tapi yang mendasar, izin ya saya sampaikan ini kenyamanan hati saya yang harus saya sampaikan. Jangan sampai akhirnya jadi antipati, dia nggak mau, yaudahlah karir aja, saya nggak mau tentang beritanya, kan jadinya bagaimana? Gitu loh, maksud saya sekali lagi saya mohon dengan sangat, permasalahan ini sudah nyampe ke hatinya anak-anak saya. Jadi apapun saya akan perjuangkan, apalagi saya didampingin sahabat saya sendiri, ya karena saya kemarin habis jalan juga tentang bullying ya. Mungkin Mas Arif dan beberapa media tahu betapa pentingnya saya tanpa dibayar, saya ikut ke event untuk bullying. Kenapa ini agak nyambung sedikit ya? Kenapa? Karena hatinya anak-anak itu harus kita jaga. Framing dia bikin dibully di sekolah itu karena dasarnya sesuatu. Setelah saya sekarang klarifikasi dengan kuasa hukum, akhirnya kalian ngangguk-ngangguk, paham gitu loh. Ya maaf ya, karena memang kita udah menunjukkan fakta. Abu yang sudah disebarkan tidak akan bisa dikembalikan lagi satu persatu untuk menjadi utuh. Itu pun rasa sakit hati anak saya sekarang melihat berita ini. Saya mohon dengan sangat, saya nggak perlu pembelaan apapun, tulislah berita dan fakta ini sesuai dengan faktanya, itu aja teman-teman.